Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa RLTNN Badung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan melanjutkan daripada kajian yang di edisi video sebelumnya. Saya membahas matan hadis arba'in atau hadis arba'in karya Al-Imam An-Nawawi, yang mana sebelumnya saya sudah membahas hadis pertama, kedua, dan ketiga. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan, yaitu masuk ke hadis yang keempat, yang isinya adalah berkaitan tentang awal mula manusia diciptakan dan bagaimana nasib manusia ketika sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruhu wa ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw am sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'lamu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, hadis yang keempat diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita atau menyampaikan kepada kita, wa huwa shadiqul masduq. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dalam perkataan dan dapat dipercaya akan perkataannya. Yaitu beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna ahadakum, bahwa kalian, sesungguhnya kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan dari awal mula kalian diciptakan, fi batni ummihi, di dalam perut ibu kalian, arba'ina yauman nutfatan, dalam waktu 40 hari dalam bentuk setetes mani. Itu dalam 40 hari yang pertama. Kemudian summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari yang kedua kalian dalam bentuk setetes darah atau segumpal darah selama 40 hari yang kedua. Kemudian berikutnya summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian di 40 hari yang ketiga kalian berbentuk segumpal daging atau sudah berbentuk. Nah, 40 hari yang pertama kita dalam bentuk setetes mani, kemudian 40 hari yang kedua dalam bentuk setetes darah atau segumpal darah, kemudian yang 40 hari yang ketiga kita berbentuk dalam bentuk segumpal daging. Nah, dalam tempo 40 hari kali 3 ada jumlah 120 hari. Kalau dibulatkan 120 hari itu ada 4 bulan. Nah, maka dari itu kita di dalam proses pembentukan atau penciptaan kita itu mulai dari setetes mani sampai akhirnya berbentuk segumpal daging atau segumpal sudah berbentuk. Nah, itu tempo atau durasi waktunya 120 hari atau 4 bulan. Nah, kemudian dilanjutkan, summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ketika sudah masuk ke 40 hari yang ketiga atau hari ke-120, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus al-malak, yaitu malaikat, untuk apa? Fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat, untuk meniupkan ruh ke dalam segumpal daging itu tadi dan mencatat atau menuliskan bagi janin tersebut 4 perkara. Maka dari itu mungkin kita pernah punya adat dari beberapa orang di Indonesia khususnya, ketika sudah seorang wanita mengandung sudah usia 4 bulan, maka ada istilah tasyakuran 4 bulanan. Nah, itu karena merujuk hal ini, ketika bulan keempat atau hari ke-120 itu malaikat diutus oleh Allah untuk
meniupkan ruh dan juga dicatat. Nah, dicatat 4 perkara. Apa saja itu? Bikat birizkihi. Yang pertama dicatat atau ditetapkan si janin tersebut atau si manusia ini, apa itu? Yang pertama rezekinya. Jadi ditetapkan yang pertama rezekinya berapa, sudah dicatat ketika usia 120 hari. Kemudian setelah rezekinya wa ajalihi. Kemudian ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wa amalihi, amaliyahnya ketika dia nanti hidup, entah dia beramal baik atau amal buruk itu sudah dicatat. Wa syaqiyun am sa'idun, bahagia atau sengsaranya ketika nanti di akhirat, ketika sudah meninggal. Syaqiyun am sa'idun, dia beruntung atau tidak beruntung, bahagia atau sengsara, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berusia 120 hari di dalam kandungan ibu atau 4 bulan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata, "Fawalladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada selain zat Allah. "Inna ahadakum," sungguh salah satu dari kalian, "la ya'malu bi amali ahli jannah," selalu setiap harinya melakukan atau beramal baik, melakukan amal-amal ahli surga, yaitu dengan ibadah, beramal soleh dan lain-lainnya. "Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira," hingga saking dia sering beribadahnya sampai-sampai dikatakan tidak ada batas dari dirinya dengan surga kecuali hanya seukuran 1 hasta. Jadi itu karena saking dekatnya dia dengan surga, jadi tinggal 1 langkah lagi dia masuk surga. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab, di sebelumnya ketika dia di masa di janinnya sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia tidak masuk surga, fayamalu bi ahmali ahlin nar, maka di akhir hayatnya dia melakukan hal-hal ahli maksiat, berdosa, melakukan hal maksiat, fayadkhuluha, maka di akhir hayatnya dia mendapatkan su'ul khotimah. Jadi setiap harinya melakukan hal baik, tapi di akhir hayatnya dia melakukan hal dosa, karena ditakdirkannya dia tidak masuk surga, maka di akhir hayatnya dia ditutup dengan su'ul khotimah, fayadkhuluha, maka ia masuk ke neraka. Kemudian sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar, sesungguhnya di antara kalian jika setiap harinya melakukan amalan-amalan neraka, melakukan maksiat, hatta mayakun bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak dirinya dengan neraka itu tidak ada jarak, hanya selangkah lagi dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, dia ditentukan dia tidak masuk neraka, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan surga, taubat, maka akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, fayadkhuluha, maka ia masuk ke surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, di hadis yang keempat ini hendaknya kita selalu berusaha menjadi yang terbaik, melakukan hal-hal baik, supaya kita di akhir hayat kita tetap ditetapkan menjadi yang baik, akhirnya kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan di hadis yang keempat dari matan Arba'in An-Nawawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.